Kalau sekedar imam di Masjidil Haram, ini yang duduk di depan bapak-bapak, ibu-ibu ini pernah jadi imam di Masjidil Haram. Ya. Gini-gini Pak, saya pernah jadi imam di Masjidil Haram. Pernah menjadi imam di Masjid Nabawi, alhamdulillah. Pernah menjadi imam di Turki dekat Hagia Sophia. Pernah menjadi imam di Mesir, alhamdulillah. Pernah menjadi imam di Brunei, Singapura pernah, Malaysia pernah. Kalau ada orang-orang yang dia berbangga menjadi keluarga para pejabat, ada orang yang bangga menjadi keluarga para pengusaha, atau merasa bangga ketika menjadi keluarga orang terkenal. Sesungguhnya ada yang lebih bergengsi, ada yang lebih hebat lagi. Mereka adalah yang menjadi keluarga Allah. Bukan persoalan kita nanti dapat menghafal berapa ayat atau berapa juz. Bukan persoalan kita nanti suaranya bisa seperti apa. Akan tetapi bahwa perjalanan belajar kita itu menunjukkan bahwa niat kita ada, dan Allah akan menyampaikan apa yang kita niatkan, walaupun mungkin secara fisik tidak sampai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, jadi kalau seseorang itu ingin mulia, tidak ada cara lain kecuali dengan mendekat kepada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah barometer kemuliaan atau kehinaan seseorang. Dan ada ruginya sekali lagi ya, orang yang berinteraksi dengan Al-Quran ataupun membantu orang-orang yang belajar Al-Quran ya. Termasuk nanti Bapak Ibu sekalian, jika memang di samping belajar mau berpartisipasi misalnya ya, baik secara langsung maupun tidak langsung ya, jangan segan-segan ya, karena ini peluang kita. Terima kasih kamu telah klik video ini. Dukung aku dengan klik tombol subscribe, like jika kamu suka video ini, dan share jika menurutmu video ini bermanfaat. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kepada para sesepuh yang saya hormati, kepada para irawan dan juga keluarga, kemudian juga para santriwan, santriwati yang baru maupun yang sudah senior, usia juga sudah senior mungkin, yang saya hormati juga. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Pada malam ini Allah kumpulkan kita dengan semangat bagaimana kita menghidupkan, melestarikan, belajar tentang Al-Quranul Karim sebagai sarana bagaimana
kita diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada orang yang lebih bergengsi posisinya kalau terkait dengan keluarga. Kalau ada orang-orang yang dia berbangga menjadi keluarga para pejabat, ada orang yang bangga menjadi keluarga para pengusaha, atau merasa bangga ketika menjadi keluarga orang terkenal. Sesungguhnya ada yang lebih bergengsi, ada yang lebih hebat lagi. Mereka adalah yang menjadi keluarga Allah. Jadi Allah juga mengangkat di antara hambanya sebagai keluarganya tanpa ada hubungan nasab. Karena Allah lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak pula diperanakan. Akan tapi Allah mengangkat di antara hamba-hamba yang dipilihnya sebagai bagian dari keluarganya dan orang-orang istimewanya. Siapa mereka? Ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Ahlul Quran, orang yang belajar Quran, orang yang menyandang Al-Quran, orang yang berusaha memahami Al-Quran, orang yang berusaha menghafal Al-Quran. Mereka adalah hum ahlullah, keluarganya Allah dan orang-orang istimewanya. Jadi kalau istilah keluarga itu kan mungkin bahasa sekarang orang dalam lah ya. Biasanya kalau mulus tujuan itu kalau punya apa? Orang dalam ya. Nah, orang dalam kebaikan, orang dalam yang berhubungan dengan permohonan kepada Allah, ya mereka adalah ahli Quran. Jadi kalau ingin permohonan dikabulkan oleh Allah, kemudian juga cita-cita bisa dicapai dari cita-cita kebaikan, maka adalah menjadi ahli Quran. Karena dia adalah orang-orang istimewanya Allah SWT, bahkan termasuk keluarganya Allah SWT. Tadi disebutkan bahwa Darul Bayan ini sudah sekira 4 tahun berdiri. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah, hari ini masih tetap berjalan. Semoga Allah berikan istiqomah. Karena karomah yang paling hebat itu bukan ketika seseorang bisa terbang di udara, bisa berjalan di atas air, esok hilang, ini ngurut karuan sendiri, nanti ini, esok hilang, harus hilang motor-motorone kelingan, dan jual bidul lali motorone, wassalam gitu, maka tidak usah belajar ilmu hilang, karomah-karomah yang mungkin terjadi memang di kalangan waliullah, ya perkara yang Allah ketika memberikan kepada wali Allah itu untuk menguatkan agamanya atau untuk mendalam agama Allah, namun terjadi atas kehendak Allah dan kepada wali Allah, yakni orang beriman dan orang bertakwa. Ya. Pun seandainya tidak ada hal yang aneh atau khawarul ada, perkara yang aneh-aneh yang di luar kebiasaan manusia, itu juga tidak menjadikan menurun derajat kewalian seseorang. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, karena kewalian itu seseorang dikatakan wali Allah ketika dia beriman dan bertakwa. Yang paling tinggi iman dan takwanya itu adalah orang yang paling tinggi tingkat kewaliannya di sisi Allah. Dan karomah yang paling hebat, karomah yang paling mulia, semulia-mulianya karomah itu bukan kesaksian-kesaksian ternyata, ya. Wa'adul karomah nuzulul istiqamah, bahwa karomah yang paling hebat itu adalah ketika Allah anugerahkan kepada seseorang untuk bisa istiqomah di dalam kebaikan. Itu adalah karomah yang paling baik. Maka 4 tahun itu mudah-mudahan waktu yang sudah cukup untuk menguji keistiqomahan kita, dan selanjutnya kemudian kita terus berjalan, ya. Walaupun mungkin usia, mohon maaf tadi disebut santriwan, santriwati, tetapi ya memang usianya ya sudah senior, ya. Bukan persoalan kita nanti dapat menghafal berapa ayat atau berapa juz, bukan persoalan kita nanti suaranya bisa semerdu apa, akan tetapi bahwa perjalanan belajar kita itu, ya, menunjukkan bahwa niat kita ada.
dan Allah akan menyampaikan apa yang kita niatkan. Walaupun mungkin secara fisik tidak sampai. Bapak Ibu mungkin nanti secara hitungan bisa jadi tidak mencapai 30 juz. Tetapi ada cita-cita itu, kemudian juga ada upaya bagaimana bisa secara bertahap berproses. Ada kajian, kemudian juga ada hafalan, ada murojaah, ya. Itu menunjukkan bahwa kita ada niat, dan mudah-mudahan Allah menyampaikan kita entah sampai kapanpun nanti kita berada di jalan Allah. Kematian kita nantinya juga kematian dalam rangka bagaimana berupaya menjadi sebaik-baik keluarganya Allah SWT. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, jadi kalau seseorang itu ingin mulia, tidak ada cara lain kecuali dengan mendekat kepada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah barometer kemuliaan atau kehinaan seseorang. Ya. Suatu kali seorang gubernur di Mekah ditemui oleh Umar bin Khattab. Lalu beliau ketika itu bertanya kepada gubernur tersebut, siapa yang kalian pilih sebagai wali kota di Wadi? Lalu gubernur tadi mengatakan, kami pilih seorang bernama Ibnu Abza. Man huwa Ibnu Abza, kata Umar. Siapa dia Ibnu Abza? Dikatakan, huwa maula min mawalina. Dia hanyalah mantan budak di antara kami. Mantan budak kemudian dijadikan sebagai wali kota. Maka Umar takjub, ya. Apa istimewanya Ibnu Abza sehingga kalian memilihnya menjadi wali kota yang padahal dia adalah mantan budak? Apa jawaban gubernur tadi? Yang mengatakan innahu laqaulun fil Qur'an, karena dia adalah seorang penghafal Al-Qur'an. Dia seorang penghafal Quran. Walaupun dia mantan budak, dengan Quran maka dimuliakan. Kemudian Umar bin Khattab kemudian mengatakan, benar apa yang dikatakan Nabi kalian, innallaha la yarfa'u aqwaman, innallaha yarfa'u aqwaman bihadzal kitab. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab ini Al-Quran suatu kaum, wa yad'u bi akharin, dan Allah menghinakan yang lain dengan Al-Quran pula. Jadi ada kaum yang dimuliakan Allah, tandanya apa? Didekatkanlah ia dengan Al-Quran, diakrabkanlah dia dengan Al-Quran. Ada kaum yang dihinakan oleh Allah, apa tandanya? Ketika dia dipalingkan dari Al-Quran, dijauhkan dari Al-Quran. Wa man aqrada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, peringatan Allah adalah berupa apa? Al-Quran. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka baginya penghidupan yang sempit. Sempit hidupnya ketika di dunia, sempit tempatnya ketika di alam barzakh, sempit pula nantinya penghidupan dia ketika di akhirat. Wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan kami kumpulkan kelak pada hari kiamat dalam keadaan buta. Sampai dia kemudian protes, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbi, kenapa engkau kumpulkan aku, bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu saya di dunia bisa melek, bisa melihat. Dulu di dunia bisa melihat, tetapi kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, sekarang ini kita di dunia dilahirkan apa adanya seperti ini, ya. Tidak ada yang pernah merasa pesan hidup di daerah mana, kemudian fisik seperti apa. Nggak ada yang pernah merasa pesan, ya. Enten sing nate rumah pesan, ya Allah kula nyuwun dados kiai daleman, kadang kula nyuwun irung rada mancung, ya. Napa sing rada kula pengen dados coklat, cowok Klaten, ya. Atau saya pengen rambut sing rada bergelombang dan sebagainya. Ada yang pernah merasa pesan? Belas rana sing nate pesen. Kita mendapatkan seperti ini, fisik seperti ini, ya, bentuk tubuh seperti ini, kemudian kesempurnaan jasad seperti ini,
itu tanpa pernah merasa pesan dan memang tidak pernah pesan. Allah yang menjadikan kita seperti ini, ya. Nah, akan tetapi besok pada kehidupan yang kedua, ketika di akhirat, manusia nanti akan bangkit lagi, akan lahir kembali, ya. Untuk yang kedua kalinya, nah itu tergantung pesanan di dunia. Hari ini manusia sedang pesan, besok lahir kayak apa? Ya. Ada orang yang lahirnya tadi, ketika lahir kembali itu dalam keadaan buta. Padahal di dunia itu bisa melek. Ya, yang bisa melek itu tanpa pesanan. Ya, kita tidak pernah berpesan kepada Allah, minta kepada Allah besok dilahirkan dalam keadaan orang bisa melek. Dikasih sama Allah. Tapi besok di akhirat, ya, melek atau tidak melek tergantung pesanan ketika di dunia. Ya. Nah, termasuk ini dibangkitkan dalam keadaan apa? Buta. Dia mengatakan, ya Allah, kenapa Engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Kenapa sekarang saya buta? Dulu saya bisa melihat. Apa jawaban Allah? Wala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Begitulah dulu telah datang kepada kalian ayat-ayat kami. Sudah tahu ada yang namanya Al-Quran. Sudah tahu itu petunjuk bagi manusia yang beriman. Tapi kamu pura-pura tidak tahu. Las orang kepencut siti-siti, ya. Orang gelem sinau, orang gelem maca, orang gelem ngrungokne, ya. Orang gelem ngapalne, las orang gagas. Wa kadzalika yauma tunsa, maka pada hari ini kamu dilupakan. Dan bahaya sekali ternyata meninggalkan Al-Quran, ya. Lahir dalam keadaan buta. Ada pula yang lahir dalam keadaan yang berbeda juga, ya. Di dunia itu dalam kondisi waras, besok di akhirat lahir seperti orang gila juga ada. Dia adalah para orang-orang yang lebih makan barang riba. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitan minal mas. Orang-orang yang makan harta riba kelak pada hari kiamat bangkit lahir kembali dalam keadaan seperti orang yang sempoyongan lantaran kerasukan, seperti orang gila. Ada pula bahkan besok di akhirat yang lahir kembali itu dalam keadaan berjalan dengan wajahnya, kemudian dia dalam keadaan bisu, buta, budak, mati burai, ya. Betul bergosakti, betul ya. Ini sebagai bentuk penghinaan, ya. Mereka adalah orang-orang kafir, ya. Walat tenang-tenang gini bu, ya. Berjalan dengan wajahnya. Dan ya. Bapak itu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi Allah muliakan manusia dengan Al-Quran, Allah hinakan juga dengan Al-Quran. Siapa yang dekat dengan Quran, semakin dekat semakin mulia, ya. Semakin jauh dari Al-Quran, maka semakin hina, semakin rendah, ya. Dan terus semakin jauh dia akan semakin dihinakan oleh Allah SWT. Apa makna dimuliakan? Memang kalau di mata manusia, Bapak Ibu sekalian, kemuliaan Al-Quran tidak selalunya semua orang suka. Tidak semua orang di seluruh zaman, di setiap tempat itu menghargai orang yang menyandang Al-Quran. Tetapi di sisi Allah, ya, dia adalah orang-orang istimewanya Allah. Dia adalah keluarganya Allah. Memang ada zaman-zaman di mana orang itu muliakan orang-orang yang menyandang Al-Quran, ya. Di zaman Alhamdulillah masih banyak juga, ya. Saya kira orang-orang yang menghargai dan sangat suka dekat dengan dan juga keluarganya termasuk Ahlul Quran, ya. Ada cerita sedikit dari Syekh, seorang qari, seorang imam, namanya adalah Syekh Mahir Al-Mu'ayyili. Pun nanti mira Syekh Mahir Al-Mu'ayyili. Syekh Mahir kenal Mahir betul Mahir Zain itu insyaallah, ya. Mahir Zain insyaallah artis, insyaallah kenal, ya. Mahir Mu'ayyili harusnya lebih kenal. Dia adalah imam di Masjidil Haram. Imam di Masjidil Haram. Ya, ini imam Masjidil Haram bukan sekedar dia. Kalau sekedar imam di Masjidil Haram ini yang duduk di depan bapak-bapak ibu-ibu ini pernah jadi imam di Masjidil Haram. Ya. Gini-gini Pak, saya pernah jadi imam di Masjidil Haram.
pernah menjadi imam di Masjid Nabawi, alhamdulillah. Pernah menjadi imam di Turki dekat Hagia Sophia, pernah menjadi imam di Mesir, alhamdulillah. Pernah menjadi imam di Brunei, Singapura pernah, Malaysia pernah. Ya, semua karena masuk, ya. Semua karena masuk. Mergo masuk telat, atau nggih? Tak koncol. Nah, saya diminta jadi imam. Jadilah imam di Masjid Nabawi. Rasa kebutuhan pilih, ya. Pernah menjadi imam di Masjid Nabawi, ya. Mergo telat. Ya. Bukan kok menjadi imam bagi orang yang sholat di Masjid Nabawi semua, bukan ya. Mergo telat mau, ya. Antar jamaah umroh sampai di Madinah sudah selesai isya, makan, mandi, sholat maghrib dan isya di masjid bareng-bareng sama jamaah umroh. Nah, saya diminta jadi imam. Maksudnya itu, imam di Masjid Nabawi. Alhamdulillah. Nek pernah tahu dari imam dan Masjid Nabawi. Nah, hal ini betul-betul imam Masjidil Haram. Ya. Kan ada Syekh, ada Syekh Bainal Waiki, termasuk bacaannya sangat teduh. Kisahnya bermula dari orang tuanya. Ayahnya itu seorang berkeluarganegaraan Saudi. Sementara ibunya itu dari Pakistan. Kalau orang-orang yang memegang adat persukuan itu dianggap sebagai mencoreng nama besar keluarga. Ya. Bagaimana ada orang Saudi menikah sama wanita Pakistan? Ya. Maka tatkala dua orang ini menikah, maka dicoret dari daftar nama keluarga besar Bani Fulan. Karena apa? Bikin malu, mencoreng nama baik keluarga besar. Ya. Kenapa? Karena mengambil istri dari Pakistan, merosot derajatnya menurut mereka. Nah, ketika itu sepasang suami istri ini karena keduanya menikah bukan karena soal fisik, bukan karena materi, bukan karena kecantikan ketampanan, bukan pula karena kedudukan jabatan, ya, bukan pula karena harta. Tapi laki-laki tadi menikahi seorang wanita Pakistan karena dia seorang penghafal Al-Quran. Maka kemudian Allah muliakan keluarga ini, di mana lahir dari pasangan ini anak-anak yang semuanya hafal Al-Quran. Tidak hanya hafal Al-Quran, tapi suaranya juga bagus-bagus. Hingga kemudian ketika salah satu anaknya ini dewasa, ya, Syekh Bainal Waiki diangkat menjadi imam di Masjidil Haram. Keluarganya mulai mendekat semuanya. Ya. Bukan saja merasa mendekat, bahkan mereka merasa memiliki dan sok dekat. Ya. Tadinya nyingkir-nyingkiri, ya. Tapi begitu di antara anggota keluarga besarnya ada yang menjadi imam di Masjidil Haram, mereka kemudian mendekat. Paling ora nek pas sholat nang Masjidil Haram, bisa cerita kalau sampingnya, sampai ngerti nggak sopo sing imam. Syekh Imam kenapa? Ponakanku. Wah. Iki Pak Lek, Pak D melu payu, ya. Dengan kutus boten sinten imam ini. Saya main ini kan kenapa? Oh, dia tetangga saya. Tanggane yo melu mulya. Ya. Merasa mulia, dekat dengan dia. Ya, kamu tahu nggak siapa imamnya? Saya memang kenapa? Oh, dia itu temannya saudara, ya, tetangga saya. Memang ada, ya. Temannya saudara tetangga saya. Pokoknya di kata-kata kemen kita cerah ada, ya. Nah, itu kemuliaan di antaranya. Tetapi sekali lagi, kalaupun tidak ada orang-orang yang memuliakan di zamannya, di tempatnya, tetap saja di sisi Allah dia adalah orang yang mulia. Ya. Belum lagi nanti di akhirat, seseorang itu juga derajatnya, ketinggiannya itu tergantung sebanyak apa interaksinya dengan Al-Quran. Ya. Kalau ahlul jannah ketika masuk jannah akan dikatakan kepadanya, Iqra wartaqi. Hendaklah kamu baca Al-Quran dan naiklah ke derajat yang lebih tinggi. Warattil kama kunta turattil fid dunya. Baca dengan tartil seperti ketika kamu baca dengan tartil sewaktu di dunia. Fa inna manzilaka fi akhir ayatin taqra'uha. Maka sesungguhnya kedudukan kamu itu di ayat terakhir yang kamu baca. Pas lebet swarga,
lajeng dipun dawuhi maos Quran. Apa Pak Bu sing dihafal? Al-Fatihah nggih. Ya, baca Al-Fatihah naik ya. Bacanya dengan tartil jadi ya rada suwe jadi ya munggahe rada ya rada dhuwur. Setelah Al-Fatihah selesai masih ada tambahan hafalan? Napa Pak Bu? Setelah Al-Fatihah? Nek Al-Fatihah itu napa suratnya? Al-Baqarah. Insyaallah hafal. Ngomong tanglet urutannya nggih. Ya ora apa-apa, komisar apa-apa surat An-Nas. Kemudian naik lagi An-Nas selesai sampai kemudian surat Al-Falaq. Masih punya lagi, naik lagi surat Al-Ikhlas. Masya Allah, Al-Ikhlas itu sulusul Quran. Kenapa? Seperti Al-Quran. Kenapa pun juga bu? Besar peraturan Quran. Wah, nek ngono rasa ngapal Quran, rasa ngapal nih. Mau saya ping telu rampung. Nah, cek niki, ya, cek niki salah paham. Iya memang Al-Ikhlas seperti Al-Quran, tapi bukan berarti sepertiga kali tiga selalu sama dengan satu. Tidak berarti kemudian Al-Quran itu dianggap selesai ketika dibacakan Al-Ikhlas 3 kali. Karena 2/3 yang lain tidak diwakili oleh surat Al-Ikhlas. Nah, analoginya begini, motor itu ada 3 bagian, roda loro, rongkok, mesin. Menawi panjenengan gadah roda motor kali, nah berarti jenengan pun duwe sak trotomane motor. Ning nek panjenengan gadah roda 6 pun di motor dereng. Durung ya di roda 6 ngono wae. Senajan roda loro sak trotomane motor. Ning nek di roda 6 dodolan roda wae. Nah, jadi belum memenuhi motor itu sendiri. Makanya surat Al-Ikhlas juga tidak bisa mewakili surat Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada surat bagi yang tidak baca surat Al-Fatihah. Tidak boleh diganti dengan surat Al-Ikhlas. Nah, Al-Ikhlas naik lagi. Kapan dia berhenti? Di ayat terakhir yang dia baca. Nah, makanya dari sini kita selalu upayakan bersemangat untuk membaca, ya, kemudian menghafal. Saya sudah menghafal, tapi juga belum bisa hafal juga. Tenang, Kalau memang kita sudah berulang-ulang membaca, belum juga diberi kepahaman ataupun hafalan dari Allah, itu artinya Allah ingin kita baca lebih banyak lagi Al-Quran. Ya, nanti nilainya juga sama. Sekian kali membaca, ya, itu poinnya juga sama. Jadi rumus menghafal itu di mana-mana, walaupun banyak metode, walaupun banyak cara, ya, beda-beda guru juga, tapi jangan-jangan tadi disimpulkan itu rumusnya mesti tunggal tidak ya? Menghafal itu rumusnya mesti tunggal. Al-hifdzu huwa tikrar. Menghafal adalah mengulang. Kenapa Pak? Menghafal adalah apa Bu? Mengulang. Baleni. Nah, pengen hafalannya akeh ya sing dibaleni ya. Akeh, ya. Semakin sering diulangi semakin lekat hafalannya. Maka kalau saya Jibril itu malah kasih trik, ada cara hafal Al-Quran tanpa menghafalkan, hafal Quran tanpa menghafalnya. Caranya dikon. Ya, beliau punya cara begini. Baca Al-Quran, ya, setiap hari, khatamkan setiap 7 hari. Jadi nek lekase dina Senin Al-Fatihah, sok Senin ketemu Al-Fatihah meneh. Ora mung Al-Fatihah dibaca, ya. Begitu ketemu Al-Fatihah. Maksudnya dari juz pertama Senin, ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Anas. Nah, besok mulai surat Al-Fatihah lagi. Nah, begitu terus, batasan dia pakai, itu diulang terus aktivitas itu. Nanti selama 5 tahun insya Allah hafal 30 juz, ya. 30 juz insya Allah hafal nih. Rasa hafal nih, ya. Itu penghafal insya Allah, ya. Masya Allah, aktivitas para menghafal Quran, orang yang sudah mungkin, ya, dalam menghafal Quran itu paling boten Pak, ya. Itu sudah mengulang
250 kali. Berapa second kali ini? 200 second khatam. Nah itu insya Allah sudah mungkin. Nah, yang penting ya rutin. Betul gak rutin setahun bisa, ini ya rutin. Rutin, aku ngatamnya setahun bisa rutin pas Ramadan. Ada nih Ramadan kita bersuara kan, keurutan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, jadi intinya adalah nusak kita bahwa nanti kita diberi anugerah oleh Allah, ya, dapat hafalannya berapa. Sekali lagi, yang penting adalah semakin kita banyak mengulang, semakin banyak kita membaca, maka pahala itulah yang akan kita dapatkan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asri amsalha la kullu alif lam harfun walakin alifun harfallah wala harfa yarfa'u. Barang siapa baca satu ayat dari Al-Quran maka bagi hasil kebaikan. Sungguhnya Allah baikkan dengan kitab ini Al-Quran. Satu kata Nabi tidak mengatakan alif lam mim, satu Allah menggunakan yang lain alif satu huruf lam satu huruf. Jadi ada kaum yang dipilihkan Allah tandanya apa? Didekatkan dengan Al-Quran. Di akhirat tengah dia dengarkan. Ada kaum yang dihinakan oleh Allah, apa tandanya? Ketika dia Bapak Ibu yang dihinakan Allah Taala. Jadi malam ini mudah-mudahan menjadi permulaan yang baik, sekaligus juga mudah-mudahan menjadi bahan semangat lagi, ya, bangkit lagi untuk para senior yang sudah 4 tahun, ada yang mungkin 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun belajar untuk terus ya istiqomah. Untuk yang baru maka mudah-mudahan Allah berikan semangat yang baru juga, optimis. Dan sekali lagi bahwa nilainya itu ada pada ikhtiar, pada usaha kita, ya. Berusaha belajar bagaimana membaca dengan benar, ya. Bahwa nanti dikasih seperti apa itu anugerah dari Allah. Tapi kita berusaha membaca dengan bacaan yang benar. Tetapi walhamdulillah saya mendapati di sini ya, di Darul Bayan ini bapak-bapak itu progresnya menggembirakan. Begitupun ibu-ibu, walaupun tadi tidak ada apa, saya tidak ada peragaan ya. Kalau yang pertemuan dulu ada ya, udah masya Allah ya. Dulu kalau tidak salah surat An-Naba ya, bisa bareng-bareng nadanya bagus-bagus ya, dan makronnya juga ya luar biasa peningkatannya ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian diberi istiqomah, begitupun juga pengurus, begitupun juga dari para muhsinin yang turut membantu mendapatkan pahala juga dari apa yang diusahakan, apa yang dipelajari dari Bapak Ibu sekalian. Ya, tidak ada ruginya sekali lagi ya orang yang berinteraksi dengan Al-Quran ataupun membantu orang-orang yang belajar Al-Quran. Ya. Termasuk nanti Bapak Ibu sekalian, jika memang di samping belajar mau istilahnya berpartisipasi misalnya ya, baik secara langsung maupun tidak langsung ya, jangan apa ini segan-segan ya, karena ini peluang kita. Bayangkan Bapak sekalian, orang-orang yang dia itu berpartisipasi ya, dalam proses belajar mengajar Al-Quran. Tidak ada orang yang lebih baik daripada orang yang khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Belajar Quran dan mengajarkannya. Tidak ada yang lebih baik daripada itu. Ya. Kemudian harta misalnya, harta mana yang lebih berharga, lebih berarti, lebih berfaedah, ya, lebih mendatangkan banyak pahala, melebihi ketika seseorang itu membelanjakan hartanya ya, untuk kedekatan seseorang dengan Al-Quran. Bayangkan seseorang itu dengan fasilitas yang kita berikan, dengan partisipasi dari kita, lalu darinya banyak orang yang membaca Al-Quran, sering baca Al-Quran. Tadi saya sampaikan misalnya ada orang yang sampai pada tataran hafal Quran, paling tidak dia sudah membaca ya, tidak kurang dari sekian ratus kali, 250 kali misalnya ya, khatam ya. Ini kan terbitan huruf ini, dan Quran ada terbitan huruf wakil di pinggir 10 set, baru itu di pinggir 200 second ya.
Nah, itu semua orang yang berpartisipasi mendapatkan pahala. Ya. Makanya jangan merasa lelah, jangan merasa sia-sia, ya, dan juga jangan merasa tidak berarti apa yang kita upayakan dari partisipasi mendukung bagaimana proses belajar mengajar Al-Quran. Baik Bapak Ibu yang Allah SWT, ini karena masih musim Covid, yang mudah-mudahan Allah segera mengangkat dan termasuk menimba kenyataan seperti apa, dan intinya bagaimana segera musibah ini hilang dari negeri kita dan juga dari kaum muslimin, agar kita bisa lebih luas lagi untuk belajar dan melakukan ketaatan-ketaatan, ya. Makanya untuk kajian cukup singkat saja, ya. Ini sekedar penyegaran dan juga kebiasaan yang baik, ya, untuk pembukaan dari pengampuran dan sebagainya, supaya kita termotivasi, ya, supaya yang berpartisipasi juga bangkit kembali dan termotivasi juga, ya. Begitupun yang melakukan proses belajar mengajar. Mohon maaf atas segala kekurangan, ini saja yang disampaikan, mudah-mudahan manfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.